Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi wa sallallahu wasallam ala abdi wa rasulih Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'i as-sadidi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Qad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kembali aktivitas kita, yaitu membaca kitab Syarah Mutammimah berjudul Ad-Durrah Al-Bahiyah, karya dari Syekh Abdullah Ahmad bin Sabit Al-Ghusabi, syarahnya. Sedangkan matanya tentu milik dari Al-Imam Al-Hattab. Ya. Baik, bahwasanya kemarin kita telah mempelajari tentang kalam. Ya, tentang kalam. Definisinya adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yaitu lafal yang tersusun dan memberikan faedah informasi yang diletakkan oleh orang Arab, maksudnya berbahasa Arab. Dan dari keempat itu pun dipecah menjadi definisi tersendiri, di mana ada al-lafzu, ya. Ada apa? Al-lafzu yang secara bahasa adalah at-tarh war-ramy. Sedangkan secara istilah adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dan murakkab itu apa? Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Sedangkan al-mufid ma afada faidatan tamatan yahsunu sukutu 'alaiha yahsunu bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Sedangkan bil wad'i yaitu adalah dengan peletakan orang Arab, yaitu berbahasa Arab bil lughatil arabiyyah. Nah, dan paling sedikitnya kalam itu tersusun dari apa? Dari dua, dan hanya ada dua model. Ya, yaitu susunan mubtada khobar dan susunan fi'il dan fa'il. Kalau susunan mubtada khobar maka dia disebut dengan jumlah ismiyah, sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, kita masuk ke dalam kalimah di sini. Kita masuk ke dalam kalimah. Karena beliau tidak langsung kepada pembagian kalam, isim, fi'il, huruf, tapi beliau ingin terlebih dahulu memberitahukan ya ketiganya itu masuk ke dalam tataran kalimah. Dan apa sih maksud konsep dari kalimah ini menurut ulama nahwu? Maka di sini matanya kita baca. Al-Imam Al-Hattab rahimahullahu taala mengatakan, al-kalimah adalah qaulun mufradun. Ya. Al-kalimah adalah qaulun mufradun. Apa itu qaulun mufradun? Yaitu perkataan tunggal. Perkataan tunggal. Baik. Nah, kita baca dulu syarahnya. Qauluhu, perkataannya Al-Imam Al-Hattab ya, al-kalimah. Hiya bi fathil qaf, dengan difathahkan kafnya ya. Fathah kafnya itu. Ya. Kemudian wa kasril lam, dan lamnya dikasroh kali. Wa fiha lughatani, nah, ukhrayani, dan padanya terdapat dua pengucapan yang lain. Ya, dua pengucapan yang lain. Nah, yang pertama di sini kafnya di fathah, bi fathil kaf, akan tetapi lamnya disukun, wasukunil lam, lamnya disukun. Naam, ala wazni tamroh, ya, di atas wazan tamroh. Berarti jadinya apa di sini? Kalmah, bisa dibaca kalmah. Bisa dibaca kalmatun. Dan yang kedua, bikasril kaf, dengan dikasroh kaf, ya. Jadi ki wasukunil lam. Nah, lamnya disukun ala wazni sidroh. Berarti bagaimana cara membacanya? Kilmah. Kilmatun. Wahuma, dan ternyata kedua bahasa ini
yaitu kalmah dan kilmah, dia adalah bahasanya Bani Tamim. Bahasanya Bani Tamim. Nah, wal ula li ahlil Hijaz. Ula berarti yang pertama yang mana nih? Hah? Yang pertama nih yang saya birukan, ya. Yang bi fathil qaf wa kasril lam, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Kalimah, yaitu dengan difathahkan kafnya dan dikasrahkan lamnya. Nah, ini li ahlil Hijaz, ya, li ahlil Hijaz. Nah, ya. Kenapa? Nah, orang-orang Hijaz ini wahia al-fushah. Nah, bahasanya lebih dekat kepada fushah. Kenapa? Karena memang dengannya ja'a tanzil. Ya, Al-Quran itu ya, datang dengannya dengan bahasanya orang-orang Hijaz ini, dengan bahasa fushah. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Nah, di sini ada kata kalimat. Bukan datang dalam bentuk apa? Kalmatu atau kilmatu, bukan. Tetapi di situ kafnya di fathah, lamnya di kasroh, mimnya di fathah. Nah, terkait taknya yang tak maftuhah bukan tak marbutah, itu kaitan dengan ilmu rosem, teman-teman semua. Ya. Nah, ini tinjauan dari sisi bahasa. Baik. Kemudian berikutnya tutlaku fil lughah. Nah, ini teman-teman fokus, ya. Secara bahasa, kalimah itu dimutlakan atas kalimat yang sempurna juga nih. Oke, pelan-pelan ya. Jadi, sebetulnya dalam ilmu nahwu, dalam tataran ilmu nahwu yang dikenal oleh para ulama nahwu, kalimah itu adalah qaulun mufradun. Ya, qaulun mufradun, perkataan tunggal. Nah, loh. Akan tetapi terkadang di dalam bahasa dia juga dimutlakan atas suatu jumlah yang sempurna. Berarti jumlah yang memiliki makna. Nah, ya, jumlah yang memiliki apa namanya? Makna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kalla innaha kalimatun. Nah, kalla innaha kalimatun. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surah Al-Mu'minun ayat 100, ini merupakan isyaratun ila qaulihi, isyarat kepada firman Allah, ya. Nah, yang rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya. Nah, jadi isyarat kepada jumlah. Maka di sini yang dimaksud dengan, ya, yang dimaksud dengan kalimah di sini adalah perkataan ini, rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sempurna enggak kalimat rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu? Sempurna. Tetapi yang dimaksudkan kalimah itu adalah jumlah ini, berarti jumlahnya mufidah. Baik. Jadi, ya, para ulama nahwu mendefinisikan kalimah itu sejatinya satu bagian dari kalimat. Oke, kalimah itu satu bagian dari kalimat. Kalimat terpecah menjadi 3. Ya. Yang pertama ada nomina, isim.
kata benda. Kemudian ada verba, ya, fi'il, kata kerja. Kemudian ada partikel, huruf, ya, penghubung, kata penghubung di antara keduanya. Ya, nah, kata penghubung di antara keduanya. Nah, namun kalimat secara bahasa juga disebut juga kalam tam, ya. Nah, disebut juga kalam tam. Nah, contohnya di sini nih, ya, kalam tam, perkataan yang sempurna, atau bisa juga dikatakan seperti tadi ini, ya, jumlah mufidah. 6. Yaitu susunan kata yang sempurna memberikan faidah, itu ya, kalam tam dan jumlah mufidah. Contoh lain juga di surah At-Taubah ayat 40, ya. Wa kalimatullahi hiya al-ulya. Wa kalimatullahi hiya al-ulya. Nah, ya, di surah At-Taubah, wa ini kan kalimah nih. Kalimatullahi, afwan. Kalimatullahi hiya al-ulya. Nah, kalimah yang di sini maksudnya apakah dia isim? Begitu? Perkataan tunggal seperti yang kita ketahui, isim tunggal gitu kan. Nah, atau fiil atau huruf, tidak. Yang dimaksud kalimat Allah yang tinggi di sini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallahu. Ini qaulun mufradun enggak? La ilaha illallah. Coba saya tanya kepada antum. La ilaha illallah ini qaulun mufradun bukan? Bukan. La ilaha illallah ini bukan qaulun mufradun, tapi adalah kalam tam, jumlah mufidah gitu ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah ini adalah kalam tam, jumlah mufidah. Ya kan? Begitu. Barakallahu fikum. Nah, belum lagi juga di surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Ta'alau, marilah kita ila kalimah, menuju pada suatu kalimah. Apakah menuju kepada satu kata? Tidak, tetapi kalimat yang sama antara kami dan kamu. Yaitu kalimat apa di situ? Ya. Alla na'budu illallah. Coba teman-teman buka surat Ali Imran ayat 64 di dalam Al-Qur'an. Biar kita sama-sama lihat redaksinya di situ. Saya tuliskan agak panjang. Nah, sudah dibuka semuanya untuk menambah keberkahan pagi hari ini. Ya. Kita libatkan beberapa ayat Al-Qur'an dan aktivitas kita dengan membuka lembaran-lembaran mushaf. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah, ayo menuju ila kalimatin, kepada kalimah. Maka kita tidak usah menerjemahkan kata di situ. Menuju kalimah, ya. Sawa bainana wa bainakum, yang sama antara kami dengan kalian. Apa kalimatnya di situ? Alla na'budu illallah. Alla na'budu illallah ini kalimat makna tauhid. Maknanya tauhid yang kembali kepada lafal la ilaha illallah wala tusyrika bihi syai'a. Begitu. Ya.
alla na'budu penafian kan sama, la ilaha penafian. Makanya kalimat tauhid itu punya dua rukun, an-nafi wal itsbat. Gitu. Kita menafikan dulu baru menetapkan. Makanya dalam dakwah itu tidak cukup amar ma'ruf tapi harus ada nahi mungkar. Gitu. Nah, makanya dalam menjalani syariat ini ada yang namanya menjalankan perintah, ada yang namanya meninggalkan larangan. Konsekuensinya itu. Begitu. Nah, mencintai para wali-wali Allah, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan meninggalkan sejauh-jauhnya orang-orang yang menjadi musuh Allah. Gitu. Baik. Nah, begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa tuh hadisnya tuh? Al-kalimatu at-tayyibatu shadaqatun. Nah, ya. Al-kalimatu at-tayyibatu, ya. At-tayyibatu shadaqah. Nah, kalimat di sini maksudnya adalah perkataan tapi bukan perkataan yang tunggal, perkataan yang terangkai menjadi jumlah atau kalam tam, ya, jumlah mufidah, kalimat sempurna. La ilaha illallah, zikir, salat, ya, Allahu akbar, bertasbih, bertahmid, beristighfar, kita meminta ampun. Nah, ya. Nah, maka dikatakan, ya, di dalam hadis yang lain apa namanya? Asdaku kalimatin qa'a, ya. Asdaku kalimatin, kalimah yang paling benar. Naam, ya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ya. Kalau tadi dalam hadisnya al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, asdaqu kalimatin qalaha asy-syair. Ya, yang paling benar diucapkan penyair adalah ucapan Labid, ya, kalimatul Labid. Ya, apa kalimatnya di situ? Alla kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah hancur atau punah. Nah, jadi di sini kita tahu bahwasanya kalimah secara bahasa juga memiliki arti susunan kata yang berfaedah atau apa namanya? Kalam gini, ya. Nah, kalau kita buka apa namanya? Kitab yang agak panjang, ya, kitab At-Tashil-nya karya Ibnu Malik, dan juga kitabnya Ham'ul Hawami' Al-Imam As-Suyuti, ya. Nah, kalau At-Tashil ini udah berjilid, ya. Kalau Ham'ul Hawami ada 4 jilid. Nah, di situ dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti, penyebutan kalimah memiliki arti jumlah mufidah atau kalam, ya, susunan kata yang berfaedah. Ini adalah perkara yang tidak dikenal. Jadi maksudnya tidak dikenal ini, ya berarti ya tidak dikenali menurut pengertian istilah ulama ahli nahwu. Karena memang ulama ahli nahwu mengenalnya kalimah adalah qaulun mufradun sebagaimana yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Hattab di matan tadi, ya, yaitu perkataan tunggal atau satu kata, bukan susunan kata. Karena itu tidak didapati penyebutan kalimah memiliki arti kalam, susunan kata yang berfaedah pada kitab-kitab nahwu mereka. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Malik di kitab beliau Syarah At-Tashil, ya. Nah, meskipun juga di hal lain beliau menambahkan, ya, kalimah pun memiliki arti kalam pada kitab Alfiyah beliau pun, sehingga dikatakan apa namanya? Karena beliau membawa pembahasan semisal ini, ya beliau kena kritik juga tuh dari para ulama nahwu. Tapi di sini karena memang ada dalil-dalil dan bukti-bukti nyata baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Begitu, ya, teman-teman semua.
Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini kita baca. Wafil istilah. Nah, wafil istilah. Dan secara istilah, dia adalah al-qawlu al-mufrad. Nah, alal qawlil mufradi. Atas perkataan yang tunggal. Kama dzakarahu al-musannifu. Sebagaimana musannif telah menyebutkannya. Wal muradu bil qauli, dan yang dimaksud dengan qaul. Nah, sekarang di sini maksud dengan qaul ya, yaitu al-lafdzu ad-dalu ala makna. Nah, qaul itu adalah lafaz yang menunjukkan atas makna. Seperti rajul dan ya faras. Nah, seperti laki-laki. Rajul. Rajul ini suatu kata yang diletakkan untuk menunjukkan makna tertentu. Apa makna rajul? Laki-laki yang dewasa. Nah, faras. Nah, ini adalah untuk hewan, iya, berkaki 4, ya, sering ditunggangi kuda. Nah, maka di sini keluar ya dari ketentuan lafaz adalah al-khat, garis. Ya, fa kharaja bi qaidil lafzi al-khattu. Naam, garis keluar. Garis-garis itu tidak lafal. Kalau berarti dia bukanlah qaul. Nah, fa innahu wa in dalla, walaupun garis-garis tersebut dalla, dia menunjukkan atas makna, akan tetapi laisa bilafzin, akan tetapi dia bukanlah lafaz. Nah, ada garis-garis yang dia memberikan makna bukan? Ada. Ya, ada. Gitu. Garis-garis penunjuk arah, ya kan? Memberikan makna itu. Kalau nggak berikan makna, ya sesat dong berarti ya. Nunjukin arah kemana ke sini. Nah, kita percaya-percaya aja. Nah, tapi dia bukanlah lafaz. Baik. Wa kharaja bi qaidi kaunihi dallan ala makna. Nah, keluar juga dari ketentuan yang dia itu menunjukkan atas makna nih. Nah, contohnya daiz. Daiz ini adalah maklub. Ya, kebalikan dari zaid. Ya, kita bacanya dari huruf dalnya nih. Da, ya, zai. Pernah waktu itu salah seorang Habib ya kalau tidak salah, di salah satu podcast membaca kitabnya itu dengan bacaan terbalik gitu ya. Nah, maklub itu kebalikan. Fa innahu wa in kana lafzan lakinnahu la yadullu ala makna. Jadi memang untuk membaca bacaan Arab yang terbalik itu memang ada. Ya, memang ada. Contohnya, sebetulnya kan Zaid yang betulnya, tapi dibaca Dais dari akhir dulu bacanya kayak bahasa Indonesia gitu. Nah, nah, ya, tetapi yang lebih tepat tentu dari kanan tentu ya, tidak dibalik-balik begitu, yang lebih tepat kan. Gitu. Walaupun boleh-boleh saja kalau memang yang dengerin pun paham, ngerti. Gitu. Fa innahu wa in kana lafzun lakinnaha la yadullu ala makna. Walaupun dia lafaz, akan tetapi dia tidak menunjukkan atas makna, la yusamma syai'un min zalika. Maka tidak dinamakan sedikit pun dari lafal dan yang semisalnya qaul. Begitu ya. Contoh, dais. Dais ini terlafazkan enggak? Terlafazkan. Ya. Menunjukkan atas dia menunjukkan atas mana enggak dais? Tidak, di sini kelirunya gitu. Karena terbalik. Enggak ngerti orang dais apa gitu. Barakallahu fikum. Maka dari sini fatabayyana min hadza, maka telah jelas dari hal ini anna kulla qaulin, di kesimpulan teman-teman semua. Anna kulla qaulin lafzun, bahwasanya setiap qaul itu adalah lafaz wala aks, dan tidak kebalikannya. Berarti tidak setiap lafaz adalah qaul. Paham ya? Contohnya dais. 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 Dais itu lafal tidak? Lafal. Tapi dikatakan kaul enggak? Enggak. Karena kaul apa? Al-lafzu ad-dalu ala makna. Paham ya? Nah, baik. Nah, yang dimaksud dengan mufrad di sini kan tadi dikatakan qaulun mufradun tuh. Ya. Al-muradu bil mufradi huna, dan yang dimaksud dengan mufrad di sini ma yutalaffazu bihi marratan wahidatan.
ma yutalaffadzu bihi marratan wahidatan, apa yang terlafazkan dengannya sekali saja. Ya. Wal murakkab aksuhu, dan murakkab lawannya. Dan murakkab lawannya. Misalul mufradi, contoh mufrad di sini seperti Zaid rijal, ya. Wa misalul murakkab adalah Abdullah. Nah, ini murakkab nih. Disebut murakkab, tersusun. Alaman, dia sebuah nama, wa nahwuhu, dan yang semisalnya, mimma yatalaffadzu bihi marratain, ya, di antara hal yang diucapkan dengannya dua kali. Ada Abdullah, ada abdu, ada lafal Allah, ya kan? Begitu. Tanbih. Nah, di sini beliau berikan perhatian, ya. Innama qayyadtu, tiada lain aku batasi, aku ikat mufrad ini dengan perkataan kuhuna, ya. Di sini kan no huna. Beliau kasih huna tuh di situ. Ya. Wal muradu bil mufradi huna. Kenapa? Kenapa beliau ikat perkataan? Ya, maksudnya ini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Beliau jelaskan lagi, beliau jelaskan perkataan beliau sendiri. Ai fi babil kalimah. Maksud di sini itu mufrad pada bab kalimah. Karena nanti ada mufrad-mufrad lain. Seperti mufrad di pembagian khobar. Itu beda nantinya dengan konteks mufrad di bab kalimah ini. Ya, nanti kalau mufrad di pembagian khobar itu bukan apa namanya? Ya, berarti khobarnya bukan mufrad, bukan tunggal, bukan musanna, bukan juga jama gitu. Padahal kita tahu yang namanya uh, musanna dia bukan mufrad, itu kan ganda. Nah, tapi bukan itu definisi mufrad. Ya, bukan itu definisinya nanti. Apa-apa di bab khobar. Musanna jama tetap masuk ke khobar mufrad. Padahal dia musanna, padahal dia jama gitu ya. Gitu maksudnya. Li'anahu yutlaku wa yuradu bihi. Nah, karena dia dimutlakan dan dimaksudkan dengannya iddatu umurin, ada beberapa perkara. Contoh di bab i'rab yang dimaksudnya apa di situ? Ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqqan bihima. Nah, kalau dalam bab i'rab yang dimaksud mufrad itu bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq dengan keduanya. Dan wala minal asma'i sittah. Nah, nanti ketambahan ya, kalau di jurumiyah cuma khamsah doang. Kalau nanti ada sittah, ya. Nah, wa fi babil alami. Nah, yuradu bihi ma laisa murakkaban. Ya, yang dimaksud dengannya itu adalah yang bukan tersusun. Dan juga wa fi babil mubtada'i wal khabar. Yang tadi udah kami sampaikan, ya. Nah, yuradu bihi ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Itu yang dimaksud dengan mufrad. Berarti musanna jamak masih masuk mufrad dalam bab mubtada khobar karena dia bukan apa? Jumlah, bukan syabih juga bil jumlah. Gitu. Syabih bil jumlah yaitu syibhul jumlah, ya. Wa fi babil lanafiyah. Nah, juga ada konteks mufrad pada bab lanafiyah lil jins. Nah, dan juga pada konteks munada di situ. Nah, yang di konteks munada apa? Malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, itu mufrad ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke yang ke sini ya, pembagiannya nih, pembagian kalimah nih. Coba saya dibantu dibaca, tafadhol. Satu orang, boleh saya dibantu baca? Nah, Ustaz. Saya Ustaz. Nah, tafadhol. Wa ya ismun wa fi ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Qauluhu wa ya ismun ila akhirih urifa 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 inhisharul kalimati fi hadhi salasati bil istiqra'i wa tattabi'u
kalam mal arabi wata watatabau watatabbu'u watatabbu'i watatabbu'i kalam al arabi. Mudhof ilaih dong kalamnya. Kalamnya mudhof ilaih. Watatabbu'i kalamil arabi. Nah, baik. Cukup titik di situ. Barakallahu fiik. 6. Ya, pembagian kalimah itu 3. Isim, fi'il, huruf. Hurufnya diikat dengan ja'ali makna. Jadi bukan huruf yang nggak punya makna. Yang dimaksud di sini huruf yang punya makna. Nah, urifa inhisarul kalimah. Telah diketahui tentunya inhisar, yaitu apa? Pembatasan. Pembatasan kata pada ketiga hal ini. Ya, diambil dari apa ini? Dari istiqra. Istiqra ini penelitian, tatabbu, observasi. Ya, observasi dari kalamnya orang-orang Arab. Begitu. Nah, ulama yang bertugas untuk meneliti itu, ya memang hobinya observasi, ya si Baweh terkenal sekali. Hasil penelitiannya itu terbukukan sampai sekarang. Ada 4 jilid, yaitu Alkitab judulnya. Nah, nggak pakai sidang-sidang lagi, udah penelitian langsung jadi buku. Gitu. Fa inna ulama hadzal fanni, karena sesungguhnya ulama disiplin ilmu ini tattabi'u kalam al-arabi. Mereka mengikuti atau mengobservasi perkataannya orang-orang Arab ya. Jadi ada ulama-ulama setelahnya lagi meneliti begitu. Falam yajidu ghairaha, dan di akhirnya kesimpulannya mereka tidak menemukan selain dari ketiga pembatasan kata di atas ya. Walau kana hunaka naw'un rabi'un ya. Walaupun ya di sana itu ada satu jenis yang keempat. Nah, kalau ada di sana satu jenis yang keempat, la'atharu alaihi. Pastilah mereka akan menemuinya dan akan memasukkannya di sini. Oleh Al-Imam Al-Hattab akan memasukkannya menjadi 4 di situ ya. Baik, wa qayyada al-musannifu al-harfa bikaunihi ja'ali makna. Al-musannif itu qayyada, memberikan ketentuan ya, maksudnya mengikat huruf ya, al-harfa bikaunihi, dengan ketentuan adanya kalimat ja'ali makna. Kenapa di situ liyukhrija harfat tahajji, untuk mengeluarkan huruf-huruf tahajji. Tahajji itu artinya ejaan. Contoh seperti alif, ba, ta, tha. Nah, ila akhirih, fala yakunu kalimatan li'adami dalalatihi, maka dia tidak dimaksudkan sebagai kalimah, karena kita sudah tahu kalimah apa? Nah, kenapa dia tidak dikatakan kalimah huruf ejaan ini? Karena dia tidak li'adami, tidak dalalatihi, tidak menunjukkan atas makna. Wa hadzal qaidu ma'lumun, dan ikatan ini, ketentuan ini ma'lumun, telah diketahui. Mimma qablah, ya dari hal-hal yang telah berlalu, maka tentunya la yahtaju ilaihi, dia tidak butuh lagi kepada pembahasan. Ya, tidak butuh lagi kepada pembahasan. Dan teman-teman perlu ketahui dan memang harus dicatat, inilah perbedaan. Nah, pembahasan kita pagi hari ini bukan hanya sekedar membaca atau seterusnya. Kita bukan hanya latihan, bukan ini ya, latihan baca kitab Durrah Bahiyah, bukan. Tapi kita untuk belajar. Makanya saya imbangi dengan kitab-kitab nahwu lainnya dan menjadi informasi tambahan pada teman-teman. Ahli nahwu, yang ada seorang ahli nahwu bernama Mansur bin Falah. Ada seorang ahli nahwu bernama Mansur bin Falah rahimahullah. Beliau menyebutkan 4 alasan kenapa kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Nah, silakan teman-teman tulis di sini. Saya akan sebutkan bahasa Indonesianya. Di antaranya karena ungkapan itu ada yang berupa zat. Ini asas penelitian orang-orang Arab yang beliau simpulkan, yang Mansur bin Falah ini menyimpulkannya nih. Pertama, ketika diamati perkataan orang Arab, ada ungkapan-ungkapan yang berupa zat. Kemudian ada ungkapan-ungkapan berupa kejadian atau pengikat antara zat dan kejadian. Nah, yang namanya zaman dinamakan isim, kejadian dinamakan fi'il, dan pengikat di antara keduanya disebut apa? Harf. Ya, dan ini sangatlah penting mengetahui falsafah, filosofi dari ketiga kata ini. Maka nanti ketika dibawa di barat oleh ahli linguistik, nah dimasukkan dalam istilah-istilah linguistik umum. Ismun, dia nomina, mewakili apa? Ya. Nah, mewakili zaman untuk dilekatkan kepada suatu nama. Begitu. Dan nanti kejadiannya disebut verba, kata kerja, fi'il.
Dan pengikat di antara keduanya mereka berikan istilah partikel. Kalau kita kenal dengan kata hubung, makanya nanti ketika kita dalami huruf tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan bermakna, maknanya semakin sempurna ketika dia telah dimasukkan di antara keduanya ini, isim maupun fi'il. Gitu ya, maksudnya dengan selain huruf. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Nah, terkadang juga kalau kita lihat Alkitab Sibawayh, ya, Sibawayh rahimahullah taala terkadang menyebut masdar sebagai fiil nantinya. Nah, masdar kita tahu apa bentuknya? Isim. Tetapi dia juga bisa menunjukkan pada satu kejadian dan perbuatan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Kita sedikit demi sedikit baca dan kita pahami. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada hari Kamis insyaallah, ya kan, yaitu penjabaran secara detail terkait 3 pembagian kata tadi, isim, fiil, huruf. Entah mungkin kita bahas isim dulu ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fi umrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khair Ustaz. Iya,